Halo Tribuners, balik lagi di Tribun, di Urban Fest. Kali ini kita langsung kedatangan narasumber kita dari Bada Isya. Ini kita langsung tersambung dengan komunitas Bada Isya. Halo? Halo Mas. Halo. Halo. Ya, yang satunya mana ya? Belum kelihatan nih. Halo Mas, apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah baik Bang. Ini bener kan gue nyebutnya komunitas Bada Isya? Orkes Bada Isya, Bang. Ada orkesnya. Halo? Halo. Ya, bisa perkenalkan diri mungkin bisa perkenalkan diri. Siapa aja nih? Ada siapa aja di layar ini? Oh, kalau gua dulu ya Bang. Yeah. Kalau gua Aris Kirian Fadela dari biasa dipanggil Dewa dari UKMP Sunila di Orkes Bada Isya itu sebagai kru. Oke. Kalau yang di bawah siapa nih? Oke, halo Bang. Perkenalkan, nama aku Novian Pratama. Aku di Orkes Bada Isya ditugasin untuk jadi pimpinan produksi selama proses pembuatan album Menuju Rumahmu. Yang alhamdulillah kemarin sudah di launching. Ya. Oke, jadi ini disebutnya orkes ya? Tadi saya sempat bilang komunitas Bada Isya ya? Orkes ya? Orkes Bang. Orkes Bada Isya. Orkes Bada Isya. Oke, emang Orkes Bada Isya ini ngusung genre apa sih? Religi ya? Oke, aku jawab Bang ya. Ya silakan. Jadi mungkin aku cerita latar belakangnya dulu kali Bang ya, biar lebih enak gitu kita kenal Orkes Bada Isya. Jadi Orkes Bada Isya ini Bang, ini adalah salah satu divisi di unit kegiatan mahasiswa bidang seni Universitas Lampung. Dan jadi divisi musik ini namanya Orkes Bada Isya. Jadi kami di sini belajar tentang musik apapun itu, tapi pada dominannya kita belajar tentang musik tradisi Lampung gitu. Jadi basicnya adalah musik tradisi gitu. Nah, kemudian untuk sejak 2018 itu kan kita mulai untuk bagaimana caranya kita nyoba musik modern juga Bang. Kita belajar musik modern juga dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa bikin satu album lagu. Nah, jadi kalau ditanya ini genre apa, nah sebenarnya basicnya masih ada di musik tradisi gitu kan, basicnya. Tapi kita tekankan pada musik modern. Mungkin banyak orang bilang ini cenderung ke musik folk, Bang. Oh, folk, oke. Iya. Ini dari kapan kita berdirinya Bada Isya ini? 1930 kah? Udah tua. Enggak, Bada Isya 1930 biasanya. Ya, kapan berdirinya Bada Isya ya? Ayo, mungkin salah satu bisa ada yang menjawab? Kalau Bada Isya suara Bang. Kalau Bada Isya itu berdiri dari tahun 2018. Halo? Iya. Kalau Bada Isya itu berdiri dari tahun 2018 Bang. Oh, apa yang Pas benar Bada Isya itu terbentuk. Apa yang membuat Bada Isya adanya jadi Bada Isya gitu? Oh, namanya jadi Bada Isya. Bukan, yang membentuk Bada Isya ini apa gitu? Motivasinya atau mungkin karena kecelakaan atau apa? Motivasinya karena Bada Isya dari namanya kan diambil dari Bada Isya karena rentang dari Bada Isya itu kan paling lama Bang. Oh, Kalau Bada benar. Maghrib kan
cuman beberapa jam. Bada asar cuman beberapa jam ke maghrib. Kalau bada isya ke subuh kan lama. Jadi harapannya bada isya ini akan bertahan lama dan akan dan bada isya juga kan waktu yang paling khusyuk. Oke. Malam itu kan waktu yang paling khusyuk untuk beribadah, berkegiatan. Jadi dia nggak noise. Jadi bada isya itu motivasinya ya salah satu dari beberapa motivasi terbentuknya nama itu ya karena ingin bertahan lama dan khusyuk. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Terus kenapa kok ngambil musik tradisi gitu? Tadi sebut tradisional maksudnya mungkin ya, tradisi deh. Lampung gitu. Kenapa memilih genre itu? Ya mungkin Bang Nopian yang menjelaskan. Iya. Jadi tradisi itu gimana Bang ya? Apa namanya? Kalau di UKMBS Unila sendiri kan itu kan emang basic musiknya, basic yang kita pelajari itu musik tradisi. Gitu kan. Tapi untuk konteks yang Orkes Bada Isa, gitu kan, nah, itu kita coba untuk kita mengeksplorasi musik modern dengan cara kita mengalihwahanakan puisi menjadi sebuah lagu. Gitu Bang. Oke. Itu udah tadi sempat ngomong udah menciptakan album ya? Iya Bang. Itu di albumnya bisa dijelasin nggak isinya apa aja, berapa lagu, segala macamnya, gitu. Ya. Jadi alhamdulillah proses kita sejak 2018 kemarin hingga sekarang kita coba ngulik beberapa lagu, beberapa puisi, dan alhamdulillah jadi satu buah album, mini album yang kita beri judul Menuju Rumahmu. Jadi album ini Bang adalah apa istilahnya? Jadi ada beberapa puisi yang puisi dari penyair Rama, terus ada Palauta Barat, Ingrid Putri Amarga, terus ada Rahma Saleh dan lain sebagainya. Nah ini kita coba gimana puisi-puisi ini bisa kita nikmati dalam bentuk yang lain. Karena kita fokus pada musik, gimana caranya puisi-puisi yang keren ini tetap bisa kita nikmati dengan apa namanya, dengan pemaknaan yang kita maknai melalui lagu-lagu ini dan sampai kepada pendengar gitu. Oh gitu. Oke, terus kenapa dikasih nama apa tadi, Menuju Rumahmu? Apa? Apa? Menuju Rumahmu. Iya, itu maknanya apa itu, Menuju Rumahmu itu? Menuju Rumahmu, jadi secara tema kan puisi-puisi ini kan punya tema yang sama gitu kan. Jadi ada kalau puisi Ari Palauta Barat itu yang judulnya Pilgrim, terus Lelaku, terus ada juga kalau puisi karya Kak Iswadi Fragmen Tanjung Karang, terus ada Alamat, terus ada Mantra Pengusir Hantu. Jadi ke semua lagu-lagu ini itu bisa kita apa namanya, ada satu tema besar yang sama gitu. Jadi kami artikan ini menceritakan sebuah perjalanan, baik itu perjalanan kita artikan secara metafor maupun secara literal gitu, perjalanan. Entah itu perjalanan untuk menuju ke Tuhan, perjalanan untuk menemui jati diri sendiri, perjalanan menemui pokoknya secara spiritual gitu Bang. Jadi kita kasih nama Menuju Rumahmu. Rumah ini bisa kita artikan itu tadi, bisa ke Tuhan, bisa ke jati diri kita, bisa ke Rasulullah dan lain sebagainya gitu. Pas ya, Menuju Rumahmu, Bada Isa. Memang Bada Isa waktunya untuk pulang ya? Ya, waktunya untuk pulang memang. Ini cocok deh, husuk tadi itu kan jadi pas. Oke, terus berapa personil sih dari orkes kita ini? Personil ada 6. Yang pertama ada Bang Edi Tierio Wiryawan, Robi Aslam Amrozi, bass, kalau Bang Rio tadi gitar, terus ada Adam, itu pengisi melodi, ada Ilham Wisma, gitar juga, ada Ica, itu drum, dan vokalis Mingke Vena Firdania, biasa kami manggilnya Keke. Oke, terus kesulitan kalian dalam menggarap album ini apa? Kan secara ini puisi nih.
puisi dimusikalisasikan gitu kan kayaknya nggak begitu gampang gitu. Maksudnya pasti sulit ya. Itu apa kesulitan kalian? Kalau saya sebagai kru kan sering juga melihat proses mereka. Jadi mungkin kesulitannya itu di menemukan instrumen yang pas bagi puisi-puisi tersebut, Bang. Jadi kan puisi misalkan tentang kerinduan Tuhan dan lain sebagainya. Dia kan harus menemukan instrumen-instrumen yang tepat. Jadi nggak bisa asal-asalan juga memasukkan instrumen-instrumen itu. Jadi tantangannya mungkin mencari instrumennya, Bang, yang tepat sehingga menjadi musik yang indah itu tadi. Iya bener itu susah ya. Apalagi Karena itu kan puisi itu kan mempunyai orang ya. Puisi itu kan udah mempunyai musiknya sendiri. Kalau di sastra itu kan puisi itu adalah musik itu sendiri. Ini kita musikin lagi, jadi kan itu tantangannya mungkin. Jadi dia nggak berbeda tafsir. Iya. Tetap satu benang merah dari puisi yang ingin dimusikalisasi tadi. Oke. Terus ini berarti kalian ibaratnya mengcover ya? Maksudnya liriknya itu dari puisi orang itu gimana masalah perizinan? Kalau masalah perizinan itu sudah kita konfirmasi ke masing-masing penyair, Bang. Jadi sebelum lagu itu digarap kita udah minta izin dulu gitu. Bang, boleh nggak lagunya kita jadiin puisinya kita jadiin lagu? Oh, boleh. Bahkan mereka seneng gitu, Bang, kalau puisinya dijadiin lagu gitu. Alhamdulillah, mereka support. Oke. Terus kapan launching? Kita ada konser launching nggak gitu? Konser launching album gitu? Ya, alhamdulillah sudah kemarin sudah launching, Bang. Oh, tanggal hari Jumat kemarin. Tanggal 30 kemarin. Tanggal 30 kemarin sudah. Wah, nggak ngabarin saya jadi. Ya nanti adalah konser selanjutnya. Mau ada launching, mungkin grand launchingnya gitu? Nggak ada ya? Ada, insya Allah mungkin ada, Bang, pasti ada nanti. Untuk konser-konser selanjutnya ada. Oke. Tapi untuk waktu dan tempat belum tahu kalau untuk waktu dan tempat. Setelah Lebaran lah, Bang, kita kelarin Lebaran. Oke. Manggung terdekat di mana nih? Dan kapan? Waduh, Bang, belum tahu nih, Bang. Tapi teman-teman hari ini lagi di Hotel Horizon hari ini. Makanya yang bisa ngomong ke sini kami berdua gitu kan, karena para personil lagi. Lagi manggung ya hari ini ya? Lagi manggung iya, ya? Bang. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di rezeki Ramadan. Oke. Balik lagi deh di instrumental tadi itu kalian patokannya siapa? Ada nggak sih gitu? Maksudnya ketika kalian dengar, wah kok lagu ini mirip sama ini ya gitu. Ada patokan nggak sih? Influence ya disebutnya mungkin ya. Influence-nya siapa gitu? Kalau patokan yang secara langsung kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan kita banyak dengar musik-musik dari mana-mana aja gitu, Bang. Jadi sudah masuk alam bawah sadar gitu kan, lalu terakumulasi di kepala gitu kan. Lalu muncullah. Ya mungkin kalau orang-orang awam sih kalau dengar lagu Badai Isa itu pasti kok sama nih lagunya dengan lagu ini ya gitu kan. Bahkan kami pun nggak sadar gitu kan kalau rupanya sama ya gitu. Oh gitu. Gitu, Bang. Oke. Terus terakhir deh nih. Up project ke depan mau ngapain, Badai Isa? Terakhir, Bang. Iya, project ke depannya mau ngapain? Project ke depan. Project ke depan. Oke, jadi Badai Isa ini kan aku bilang tadi masih bagian dari UKM BS Unila. Jadi project divisi musik gitu kan. Jadi kita untuk album ini kan bukan jadi semacam project utama gitu, tapi salah satu project. Jadi kedepannya mungkin setelah album ini beres, nah kita kan karena ada beberapa lagi
beberapa lagu yang masih belum selesai gitu kan, beberapa lagu yang masih belum selesai di aransemen. Nah itu akan kita coba terus, kita coba perbaiki kita, dan insya Allah kedepannya kalau misalnya memungkinkan kita buat album lagi gitu Bang. Insya Allah. Insya Allah. Ya saya doakan semoga lancar ya Badai Isa ya. Amin. Amin. Oke deh, thank you nih buat kawan-kawan dari Badai Isya nih udah mau diwawancara oleh Tribun Lampung di Urban Fest ya. Ya, Thank you ya sekali lagi. sama-sama, Mungkin ada Bang. yang Sama-sama. terakhir mau disampaikan nggak? Kalau dari gue gitu? dulu ya. Ha-ha. Dari gue dulu. Untuk pendengar atau penonton Tribun yang menonton live ini, subscribe dan follow semua akun sosial media Orkes Badai Isya dan UKMB Sunila, dan lagu-lagunya udah bisa didengerin di platform Joox, Spotify, YouTube Musik dan lain-lain. Dan jangan lupa kalau yang ingin membeli fisiknya bisa di pre-order, hubungi UKMB akun Instagram UKMB Sunila. Nanti bisa pre-order mini albumnya. Nah, kalau dari gue itu aja, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Mas Novan. Novian Bang. Oh iya, Novian. Sorry, saya emang gitu, saya suka lupa kalau nama. Kalau dari aku sama aja Bang. Jadi teman-teman di sana yang pengen dengerin lagu kami, pengen dengerin lagu Menuju Rumahmu, silahkan dipesan. Harganya cuma 50.000. Kalian bisa mendengarkan 6 buah lagu yang sudah kami persiapkan untuk kalian semua. Bisa pesan di akun UKMBS Sunila, bisa di Instagram di @UKMBS Sunila atau di @Orkes Badai Isya. Oke, thank you nih buat anak-anak Badai Isya. Oke, Makasih ya siap, sekali Bang. lagi ya. Udah mau diwawancara oleh Tribun Lampung di dalam gelaran Urban Fest. Oke Bang. Oke, sama-sama, Bang. Sukses terus nih buat Badai Isya nih. Siap. Siap, Makasih, Bang. siap. Makasih, Bang. Nanti gua habis ini langsung dengerin lagunya. Sorry, gua baru tahu. Siap, Bang. Oke, para Tribuners, ini dia tadi udah wawancara dengan salah satu bagian dari Badai Isya, dan kalian bisa mendengarkan musiknya tadi udah dijelaskan bisa di Joox, Spotify dan YouTube Musik. Dan buat kalian pantengin terus Tribun Lampung, terutama di Urban Fest. Sampai jumpa di episode berikutnya.